Selamat siang Permisa, perkenalkan nama saya Adela Firiar Saleha, saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 051598063 dengan prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas 2 saya dengan mapel atau dengan judul Teknik Mencari Menulis Berita. Dan di sini yang saya ambil adalah bertema UMKM di Indonesia ya. Apa itu UMKM? UMKM adalah mikro usaha kecil untuk para pedagang yang memiliki peran penting bagi Indonesia. Di sini ada beberapa para pedagang yang ingin saya wawancarai. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu pedagang kaki lima yang menjualan gorengan ya. Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Adela Firiar, saya dari Universitas Terbuka. Saya ingin mewawancarai Bapak nih Pak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya Bapak atas nama siapa ya Pak? Pak Dedi. Pak Dedi ya. Untuk Pak Dedi ini saya mau tanya, untuk modal usaha di awal gitu apa ya Pak ya? Modal awal, Ya. modal awalnya ya gerobak, peralatannya, itu doang paling juga. Untuk modal usaha bikin gorengan ini kayak tempe, bakwan itu bisa mencapai berapa sih Pak? Kalau semuanya 500 per hari, modal per harinya 500. Modal per harinya 500 ya. Iya. Dan kalau boleh tahu untuk keuntungannya itu bisa sampai berapa sih kalau diperhariin? Paling 40% dari modal. 40% dari modal ya Pak ya. Ya. Untuk tepungnya ini tuh bisa dipakai untuk beberapa macam atau satu tepung satu macam aja Pak? Beda-beda. Kalau buat tempe beda, tahu beda, sama bawang juga beda. Pisang beda lagi. Saya mau tanya lagi nih seputar kalau misalkan per hari ini untuk gorengannya tuh habis terjual atau masih ada sisa ya Pak ya? Ada sisa paling sedikit ya. Ada sisa sedikit, paling ada 30 biji, 20. Untuk ada sisa ini bisa dipakai buat makan atau sama Bapak tuh dibagi-bagi ke keluarga? Dibagi ke orang-orang aja di sini yang pada mau, yang pada nongkrong. Oh gitu ya. Untuk jam operasional atau jam jualannya tuh di jam berapa aja sih Pak kalau boleh tahu? Dari jam 5 pagi sampai jam 14 paling juga. Jam 5 pagi sampai jam 14, jam 2 siang ya Pak? 2 siang. Berarti untuk bukanya tuh setiap hari atau ada hari-hari tertentu aja? Tiap hari bukanya. Tiap hari ya bukanya ya. Dan untuk jarak tempuh dari rumah Bapak ke sini tuh lumayan jauh atau enggak sih Pak? Lumayan lah, kira-kira 1 kilo lebih. 1 kilo lebih ya. Bapak di sini berdagangnya udah lama atau baru-baru kali ini aja? Udah lama, udah 10 tahunan. Oh 10 tahunan ya. Oke 10 tahunan. Jadi Pak Dedi ini adalah salah satu UMKM atau salah satu pedagang yang dari mikro kecil ya, atau yang disebut dengan UMKM di Indonesia. Ini tuh sangat penting banget bagi Indonesia ya Pak ya. Dan Bapak sendiri setuju gak sih kalau misalkan UMKM Indonesia itu diperjuangin oleh bangsa kita sendiri atau negara kita sendiri? Harus diperjuangkan. Itu kan termasuk kekuatan ekonomi nasional ya. Biar perputaran ekonomi itu berjalan dari UMKM ini. Sebanyak ya Pak Dedi ya untuk sesi wawancara ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau ngasih tahu satu makanan yang pasti kalian juga tahu. Untuk makanan ini tuh makanan zaman dulu banget nih. Yuk ikutin aja yang saya telusuri untuk pedagang ini. Hayo. Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Adela Firiar Saleha. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Saya mau tanya nih sedikit-sedikit untuk Bapak yang berjualan marangi ya Pak ya? Kue rangi. Ya. Kue rangi bukan merangi, kalau merangi sate ya. Oh, kue rangi. Ya. Bapak kalau misalkan berdagang kayak gini tuh udah dari tahun berapa sih Pak? Abah dari tahun 84. Dari bujangan sampai udah banyak cucu. Oh, berarti udah lama juga ya? Udah lama, 40 tahun lah. Oh, 40 tahun. Untuk inspirasinya tuh dari awal Bapak emang udah punya basic di kue atau ngelihat orang-orang sekitar yang ngejual ini sih Pak? Ini keturunan ya dari orang tua Abah. Abah dulu disuruh sekolah nggak mau. Jadi suruh kemaunya ini mungkin sejak orang tua mungkin itu ya. Dari udah lama banget ya, udah dari pas Bapak masih kecil ya? Nah, dari bujangan. Oh, dari bujangan ya Pak ya? Udah 40 tahunan lah jualan ginian. Oh, dari tahun 84 aja. Oh iya. Untuk bahan-bahannya apa aja sih Pak yang diperluin? Sagu, kelapa, gulanya gula aren. Ya prosesnya itu kalau tanpa praktek susah nih. Harus praktek, cuma teori nggak bisa, teori doang. Banyak yang niru ini gagal. Kalau kue ginian kelihatannya gampang tapi udah
udah pelaksanaannya agak sulit. Kan beginian kalau jualan makanan minimal enak lah, minimal enak. Kalau ya itu kan dicari kalau yang enak gitu. Bapak di sini berdagang dari udah lama atau masih baru-baru? Udah lama di sini, cuma kalau di kampus ini Abah setiap hari Minggu. Kenapa pindah-pindah tiap hari di Dramaga, di Gunung Batu, kalau di Loji, di Sindang Barang, Abah itu. Bogor Barat Abah aja lah kecamatan. Oh berarti pindah-pindah ya, jadi nggak Pindah-pindah. menetap di sini aja gitu ya? Enggak. Alhamdulillah, jadi setiap daerah itu udah tahu Abah lah. Kalau di kecamatan Bogor Barat mah itu. Ya nih. Berarti udah lama banget ya Bapak kerja di sini sebagai tukang marangi ya? Iya. Marangi ya. Marangi itu makanan khas dulu banget nih. Siapa yang nggak kenal sama marangi ya? Makanan yang udah lama banget ya. Sampai sekarang tuh masih ada. Dan Bapaknya juga masih sehat untuk berjualan ya Pak ya. Terus kalau misalkan seharinya tuh udah habis atau masih kesisa nih Pak? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah habis terus. Yang penting kita rajin jualannya. Ada kemauan. Insya Allah habis terus tiap hari gitu. Jadi setiap hari itu si Bapaknya tuh habis ya, full habis banget. Karena tadi aja yang kita lihat tuh dia tuh banyak banget yang belinya ya Pak ya, dari mulai remaja, anak-anak, ibu-ibu pada datang ke sini untuk membeli ya. Kadang-kadang banyak yang nggak kebagian, gitu, yang nanyain habis. Patokan di sini IPB mah apa? Patokan jam 11, jam 10 gitu, yang beres. Dan capek, keburu capek apa? Udah tua. Jadi gitu aja ya yang saya wawancarai untuk si Bapak pedagang marangi ini. Dan buat kalian sukses, dukung terus UMKM di Indonesia ya Pak ya. Ya. Terus dukung UMKM di Indonesia karena itu hal yang paling penting banget untuk para pedagang atau ya para yang punya usaha kecil-kecil kayak gini. Nah, saya di sini mau tanya ke salah satu pedagang, yaitu pedagang UMKM yang berjualan karedok. Yuk ikutin aku aja. Nah, saya mau tanya untuk keseharian Ibu itu pendapatannya itu berapa aja sih Bu? Pendapatannya saya 700. Pendapatannya 700. Ya. Terus ini ya untuk modal awalnya tuh berapa ya? Modal awal waktu itu 300-400, sekarang sampai 500 modal awalnya. Untuk pertama kali jualan itu terinspirasi dari mana sih? Apa banyak orang yang udah pada jualan atau emang pengen keyakinan diri sendiri atau Keyakinan diri sendiri karena di sini waktu tahun 2000 mulai jualan ya, belum ada yang jual gado-gado. Kalau sekarang memang banyak saingan. Jadi susah untuk dapat omsetnya juga berkurang. Kalau sekarang nggak kayak dulu. Susah. Iya dong. Omsetnya sekarang kurang. Dulu kan ibu pertama jualan tahun 2000 belum ada tukang gado-gado. Cuman ibu doang di sini. Sekarang dari sini ke gang sini ke dalam juga banyak, udah banyak saingan. Oh berarti udah lama juga ya untuk Udah jualan lama, gado-gado ya. ini. Untuk apa sih kelemahan penjualan ini tuh kayak sayurannya pada cepet busuk atau yang lain gitu? Ya kalau dari jualan gado-gado emang benar sayuran cepat busuk, cuman umurnya cuma sehari. Kalau sayuran kan sekarang beli besok busuk, itu doang. Oh, jadi ruginya dari situ kalau misalkan hari ini sepi besok buang gitu. Itu aja. Oh ya. Untuk itu Ibu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu kalau boleh tahu? Dibuka dari jam 8 sampai jam 4. Dari jam 8 sampai jam 4. Iya. Untuk hari liburnya ada nggak sih Bu kira-kira? Hari libur nggak ditentukan, cuman kalau ada keperluan keluarga, keperluan mendadak, apa ada yang sakit, keluarga ada yang meninggal, baru libur. Libur. Nggak ada ketentuan nggak ada yang pasti gitu. Hari yang pasti nggak ada. Oke, Ibu atas nama siapa Bu? Mohon maaf. Atas nama Ibu ya. Ibu ya. Berarti Ibu ngedukung banget UMKM di Indonesia biar tetap jalan ya Bu ya? Iya, mendukung banget. Oh, Iya, mendukung banget. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah. Puluhan kuliner khas Nusantara yang lezat dapat dijumpai di kawasan Pasar Minggu, kampus IPB Dramaga. Namun bukan sembarang kuliner, tidak sekedar beragam makanan daerah, aneka makanan jadul dan legendaris bisa dicicipi dan menjadi favorit para pencinta kuliner. Seperti kue rangi sejak 1984, ketoprak sejak tahun 2002, dan aneka macam gorengan sejak 10 tahun lamanya. Meski sudah puluhan tahun namun rasanya tetap terjaga meski sudah dipegang generasi penerus. Di Pasar Minggu ini, masyarakat bisa mengenal dan menjaga warisan kuliner Nusantara agar tetap lestari hingga lintas generasi. Yuk dukung UMKM dan pedagang kaki lima dengan cara membeli produk atau makanan yang mereka jual dengan membantu pedagang kaki lima. Masyarakat juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi warga. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Adela Firiar Soleha, Breaking News melaporkan. Itu saja yang saya
sampaikan untuk tugas 2 saya ini dengan mapel teknik mencari dan menulis berita. Kalau bila ada salah atau banyak kekurangannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.